Ya, sekarang materi selanjutnya setelah si A adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang sejarah munculnya Murji'ah. Persoalan politik yang terjadi sejak 6 tahun terakhir pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan hingga terjadinya arbitrase atau tahkim antara pihak Ali ibnu Abi Thalib dengan pihak Muawiyah ibnu Abi Sofyan oleh para sejarawan dipandang sebagai latar belakang timbulnya persoalan teologi. Pemicu utamanya adalah munculnya persoalan status hukum orang yang melakukan dosa besar. Apakah mereka tergolong kafir atau bukan? Persoalan ini pertama kali dimunculkan oleh golongan Khawarij. Menurut orang itu menjadi kafir, sedangkan menurut Mu'tazilah orang itu bukan mukmin, melainkan hanya muslim. Menurut Hasan al-Basri dan sebagian tabi'in, orang itu munafik. Alasan mereka, perbuatan merupakan cermin dari hati, sedangkan ucapan tidak dapat dijadikan indikator bahwa seseorang telah beriman. Dalam pandangan, dalam suasana pertentangan itu, suatu golongan yang ingin dalam suasana pertentangan itu timbul suatu golongan yang ingin bersifat netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi golongan ini, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang yang dapat dipercaya dan tidak dapat keluar atau tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang lebih baik menunda arja'a persoalan ini ke hari perhitungan di hadapan Tuhan. Golongan inilah yang kemudian disebut Murji'ah, tuh ya. Jadi dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan menentuan hukum kafir atau tidaknya orang yang bertenang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai asal-usul nama Murji'ah, Al-Asy'arani menyatakan bahwa kata Murji'ah berasal dari kata roja. Kembali lagi ya. Mengenai asal-usul nama Murji'ah, Asy'arani menyatakan bahwa kata Murji'ah berasal dari kata arja'a yang mengandung dua pengertian, yaitu at-takhir. Karena mereka mengakhirkan amal daripada niat dan akad. Yang kedua, Murji'ah mengatakan kemaksiatan tidak merusak iman sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekufuran. Di samping itu ada yang mengatakan bahwa kata al-irja berarti penundaan, karena orang-orang Murji'ah menunda penentuan hukum orang yang berbuat dosa besar pada hari kiamat nanti. Mereka tidak menetapkan hukumnya di dunia ini, apakah mereka masuk surga atau neraka. Harun Nasution berpendapat bahwa kata Murji'ah yang berasal dari kata arja'a selanjutnya mengandung arti memberi peringatan atau memberi pengharapan. Memberi pengharapan bukan memberi peringatan ya.
orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin dan tidak kekal dalam neraka, memang memberi pengharapan bagi yang berbuat dosa besar untuk mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu, ada juga berpendapat yang mengatakan bahwa Murji'ah diberikan kepada golongan ini bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berdosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak, dan bukan pula karena mereka memandang perbuatan mengambil tempat kemudian dan imam, tetapi karena mereka memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk surga. Bila ditilik dari latar belakang munculnya golongan ini, nampaknya kata al-irja yang berarti menunda, yaitu menunda penentuan hukum terhadap orang yang berdosa besar kelak di hari kiamat di akhirat adalah pengertian yang lebih mendekati kenyataan dan didukung oleh fakta. Sedangkan pengertian lainnya lebih merupakan interpretasi dari sikap yang ditunjukkan golongan ini. Saat ini, golongan Murji'ah sebagai sekte yang mempunyai bentuk konkret dan mandiri sudah tidak kita dapati lagi. Artinya golongan Murji'ah itu yang mempunyai sifat atau bentuk konkret dan mandiri sudah tidak ditemukan lagi di dunia Islam. Walaupun demikian, pikiran-pikiran mereka telah masuk ke dalam aliran-aliran lainnya. Nah, Nah, sekarang ajaran-ajaran Murji'ah. Ajaran-ajaran pokok Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah yang akan dikemukakan di bawah ini terutama menyangkut bidang teologi. Sedangkan bidang politik akan disinggung sepintas karena sebagaimana dinyatakan Harun Nasution bahwa literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah yang dapat diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran maupun perpecahan yang terjadi tidak dapat diberikan dengan detail, gitu ya. Tuh, gitu. 1. Bidang teologi. Bidang teologi. Pandang pokok Murji'ah dalam bidang teologi adalah bahwa imam hanya dibatasi dengan tasdik atau pembenaran. Sedangkan perbuatan amal sama sekali tidak masuk dalam pengertian imam. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya hanya sebatas membenarkan disebut mukmin walaupun berbuat dosa besar. Argumentasi yang dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa orang Islam yang berdosa itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Dengan kata lain, orang serupa itu tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang-orang yang berdosa besar menurut golongan ini tetap mukmin dan bukan kafir. Pendapat di atas membawa konsekuensi yang logis bahwa penting dan diutamakan adalah iman, sedangkan berbuat beramal sebenarnya soal kedua, dalam arti yang menentukan kafir tidaknya seseorang adalah imannya, pengakuannya, bukan pada amal atau perbuatannya. Nah, gitu ya. Dari pandangan di atas, Murji'ah mencoba merumuskan struktur esensial mengenai konsep imam dan batasan-batasannya sebagai reaksi sekaligus menindaklanjuti pemikiran yang dimunculkan oleh kaum Khawarij yang hanya menekankan pada akhirat dan langsung terhadap pelaku dosa besar, murtakib al-kabair. Sebagai orang yang keluar dari imam kafir.
penekanan pembahasannya adalah siapa yang termasuk kategori mukmin, berbeda dengan Khawarij yang memperbincangkan siapa yang kafir itu. Ya. Pandangan tersebut mengandung bahaya karena mendapat atau dapat memperlemah ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif. Masyarakat yang dapat mentoleransi penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Lalu ia dipandang karena yang dipentingkan hanyalah iman, norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan cenderungan kebaikan tuh ya. Beda lagi ya, jadi iman itu dianggap tidak penting bagi dia. Oke ya. Dalam perkembangan aliran ini memang mencerminkan sikap yang demikian melecehkan amal. Golongan inilah yang masuk kategori murji'ah ekstrim. Sedangkan bagi mereka yang hanya bersifat pasif terhadap perilaku dosa besar, dalam arti tidak menambahkan, tidak menjatuhkan hukum kafir, dan mereka tetap memandang pentingnya amal atau perbuatan yang tergolong murji'ah moderat. Nah, jadi golongan murji'ah moderat ini ya. Nah, sekarang pada bidang politik ya. Ada mahasiswa yang masih kuat yang mendengar ceramah narasi Bapak ini, yaitu bidang politik. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa semua orang Islam yang pantas berhak untuk menjadi khalifah. Berbeda dengan Syiah yang berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali dan keturunannya. Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa golongan Murji'ah dapat menerima kekhalifaan Muawiyah. Tuh ya. Yeah. Penjahat dapat dihukum sesuai dengan ketentuan tanpa dikucilkan dari masyarakat. Secara politis ini berarti bahwa penguasa dari Bani penjahat dapat dihukum sesuai dengan ketentuan tanpa dikucilkan dari masyarakat. Secara politis, ini berarti bahwa penguasa dari Bani Umayyah tidak putus hubungannya dengan atau sebagai anggota masyarakat karena mereka melakukan sesuatu yang oleh sebagian kaum muslimin disebut dosa. Konsekuensinya bahwa pemberontakan terhadap Bani Umayyah tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, kaum Murji'ah merupakan golongan pertama yang mendukung Bani Umayyah atas dasar agama. Meskipun mereka juga tidak terlalu menyukai Bani Umayyah. Oh ya, ajaran tentang Murji'ah ini latar belakangnya munculnya ya. Oke, nah sekarang adik-adik lanjut kita mempelajari tentang sekte-sekte Murji'ah ya. Sekte Murji'ah. Sebelum membicarakan persoalan ini, lebih dahulu mendekaskan bahwa yang banyak akan disinggung adalah sekte-sekte yang tergolong ekstrim. Karena mereka inilah yang sesungguhnya Murji'ah yang asli atau yang secara khusus memakai nama Murji'ah di kalangan mayoritas umat Islam. Sedangkan bagi yang moderat di pandangan-pandangan mereka tentang teologi, yaitu iman, kafir dan dosa besar masuk ke dalam aliran ilmu sunnah, duan dan jamaah.
Dengan demikian, sekte-sekte yang moderat ini tidak mencerminkan perkembangan secara khusus. Secara umum, menurut Harun Nasution bahwa para ulama membagi penganut Murji'ah ke dalam dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir dan tidak boleh golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan tidak ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk akal neraka selamanya dan tidak akan masuk neraka selamanya. Dalam golongan ini termasuk banyak dari kalangan ahli fikih dan hadis, di antaranya Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Talak ibnu Usain, Talak ibnu Hubaib, Said bin Jubair, Amr bin Murrah, Maharaj bin Joab, Muqatil ibnu Sulaiman, Ammar bin Zar, Ahmad bin Husain, Muhammad ibnu Qadiyah, Ibnu Ja'far. Jadi pada golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin tuh ya. Orang yang berdosa besar bukan kafir, masih tetap mukmin. Hal ini nampaknya dalam definisi yang diberikan oleh Abu Hanifah, menyatakan bahwa imam ialah pengakuan dan pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, atau apa yang datang dari Tuhan ya, pengakuan dan pengakuan tentang Tuhan dan tentang Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan dalam perincian. Imam tidak mempunyai sifat bertambah dan berkurang. Pernyataannya, imam itu tidak mempunyai sifat bertambah dan berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dengan al-imam. Selanjutnya, Harun Nasution mengomentari juga pendapat Abu Hanifah di atas bahwa semua iman, atau dengan kata lain iman semua orang Islam sama. Tidak ada perbedaan antara iman orang yang berdosa besar dan iman orang-orang Islam yang patuh menjalankan perintah Allah. Walaupun pernyataan ini dapat menjelmakan, walaupun pernyataan ini dapat menyimpulkan bahwa Abu Hanifah punya jalan pikiran bahwa perbuatan orang yang penting bila dibandingkan dengan iman, tetapi Harun kurang sependapat bahwa Harun Nasution kurang benar kalau Abu Hanifah dikatakan tidak mementingkan amal, sebagaimana kata Al-Astrani, bagaimana mungkin orang yang tidak beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan suaminya. Oke ya, itu aliran Murji'ah. Bagaimana mungkin seorang yang tidak beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal? Untuk itu sebagian utama di antaranya Abu Jahro kurang berpendapat untuk memberikan sebuah murji'ah pada para ulama, khususnya yang tergolong moderat, untuk tidak menyamakannya dengan mereka yang membolehkan segala-galanya, itu murji'ah ekstrim. Adapun sekte-sekte yang tergolong ekstrim di antaranya, pertama, Jahmiyah. Nah, Jahmiyah adalah golongan ekstrim ya, kaum Murji'ah.
Tokohnya adalah Zaham ibnu As-Safwan. Ajaran pokok-pokoknya antara lain adalah orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah di hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang tersebut tidak menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang tersebut tidak menjadi kafir, sesungguhnya ia menyembah ke berhala, menjalankan agama Yahudi atau agama Kristen dengan menyembah salib, menyerahkan percaya pada Trinitas kemudian nanti. Oleh karena itu Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Orang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah, sekarang sekte kedua yaitu Yunusiyah, ya. Yunusiyah tokohnya adalah Yunus ibnu Aun al-Namiri. Ajaran pokok antara lain sebagai berikut. Pertama, iman adalah berarti makrifat, mengenal Allah, tunduk kepadanya, tidak menunjukkan kesombongan kepadanya, serta cinta kepadanya. Dua, ketaatan bukan merupakan bagian dari iman, dan meninggalkan ketaatan tidak merusak hakikat iman, dan mereka tidak mendapat hukuman apabila mereka benar-benar beriman. Iblis termasuk makhluk yang makrifat pada Allah bahwa ia menjadi sifat karena ia menjadi kafir karena kesombongannya. Orang mukmin masuk surga karena keikhlasannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal perbuatannya. Ajaran Syiah yang selanjutnya adalah orang mukmin masuk surga karena keikhlasannya dan cintanya kepada Allah, bukan karena amal atau perbuatannya. Terus ajaran lainnya, iman ada di dalam hati dan isi lisan. Iman tidak bisa dibagi serta tidak bisa bertambah serta berkurang. Dan selanjutnya, Allah boleh memasukkan orang kafir ke dalam neraka, boleh mengekalkannya atau tidak mengekalkannya, gitu ya. Nah, sekarang aliran tersebut Ghossaniyah. Tokohnya adalah Ghossaniyah Al-Kufi. Ajaran pokoknya antara lain sebagai berikut. 1. Iman adalah ikrar cinta kepada Allah, mengagungkan serta tidak sombong kepadanya. 2. Iman tidak dapat bertambah dan berkurang. 3. Jika seorang mengatakan bahwa saya tahu Tuhan melarang Tuhan makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi itu adalah kambing ini, orang yang demikian tetap mukmin, bukan kafir. Dan jika seorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan haji ke Mekah, tapi saya tidak tahu apakah ada di Ka'bah, apakah Ka'bah itu ada di India atau di tempat lain, orang yang demikian juga tetap mukmin, ya. Oke, ini pendapat dari Ghossaniyah. Sekarang ajaran yang selanjutnya itu Tuminiyah, ya. Tuminiyah apa dia mahasiswa Tuminiyah, ya. Ajaran selanjutnya adalah Tuminiyah. Tuminiyah ini adalah tokohnya Abu Mu'az At-Tumini. Nah, pokok ajarannya dari aliran Syiah Tumini, aliran Murji'ah Tuminiyah ini adalah antara lain: 1. Iman adalah sesuatu yang dapat menghindari diri dari kekufuran. 2. Kekufuran atau kafirnya orang membunuh Nabi bukan karena menikam dan membunuhnya,
maka pembuktiannya ya, nunggu sampai adanya apa tadi, rasa benci, memusuhi dan meremehkan haknya. Jadi yang kedua, kafirnya orang yang membunuh Nabi bukan karena menikam dan membunuhnya, tetapi karena Nabi memelihara, karena Nabi adalah bukan karena menikam dan membunuhnya, tetapi karena adanya rasa benci, memusuhi dan meremehkan haknya. Jadi ulang lagi yang B, ajaran Tuminia yang B, yaitu kafirnya orang yang membunuh Nabi bukan karena menikam dan membunuhnya, tetapi mereka adanya rasa benci, memusuhi dan meremehkannya. Sekarang yang ketiga daripada ajaran Tuminia, orang yang meninggalkan ibadah fardu karena keingkaran dan penolakannya menjadi kafir. Allah mempunyai kewenangan untuk menyiksa. Allah mempunyai kewenangan untuk menyiksa orang yang mengesahkan Allah. Orang punya kewenangan untuk menyiksa orang yang mengesahkan Allah. Orang yang mempunyai wewenang untuk menyiksa orang paham, yaitu Allah mempunyai kewenangan untuk menyiksa orang yang mengesahkan Allah. Nah, sekarang ajaran yang keenam, aliran keenam itu Saubaniyah. Saubaniyah adalah tokohnya Abu Suban. Ajaran pokoknya antara lain sebagai berikut. Iman adalah pengenalan dan pengakuan adanya Allah dan kerasulan Muhammad. Kedua, mengetahui setiap apa yang wajib dikerjakan murid akan pertama, jalannya iman adalah pengenalan dan pengakuan adanya Allah dan kerasulan Muhammad. Kedua, mengetahui setiap apa yang wajib dikerjakan menurut akal dan apa yang tidak boleh dikerjakan bukanlah iman. Ketiga, C ya, jadi bagian daripada imamah, jalan imamah ya. 3, plasma. Yang ketiga adalah akal mengetahui kewajiban sebelum adanya kewajiban syarak. Tuh ya, sekali lagi, Saubaniyah itu ajaran pokoknya. 1, iman adalah pengenalan dan pengakuan adanya Allah dan kerasulan Muhammad. Kedua, mengetahui setiap apa yang wajib dikerjakan menurut akal dan yang tidak sesuai dengan akal dikerjakan dosa. Yang kedua, mengetahui setiap orang yang wajib dikerjakan menurut akal dan apa yang tidak boleh dikerjakan mengetahui setiap apa yang wajib dikerjakan menurut akal dan apa yang tidak boleh dikerjakan bukanlah iman ya. Akal mengetahui kewajiban sebelum adanya kewajiban syarat. Nah, sekarang aliran yang keenam, Marisiyah. Tokohnya adalah Bashar al-Marish, ajaran pokoknya antara lain A, Al-Quran tidak yaitu ajarannya Al-Quran adalah makhluk. B, yang kedua, Imam kita ulang lagi ya. Aliran yang keenam adalah aliran Marsiyah. Tokohnya aliran Marsiyah ini tokohnya adalah Bashar al-Marish. Ajaran pokoknya antara lain Al-Quran adalah makhluk. Kedua, iman adalah tasdik. Ketiga, iman ada dalam hati dan lisan. Keempat, orang yang sujud pada matahari tidak kafir menukar tanda-tanda keturunan. Terus, mustahil bagi Allah untuk mengekalkan masuknya orang mukmin durhaka di dalam neraka ya. Jadi mustahil orang durhaka itu dimasukkan ke dalam neraka ya. Sekarang aliran ke-7.
Nah, aliran ketujuh dari Murji'ah yaitu Umayyadiyah. Tokohnya adalah Ubaid al-Muqtaib. Ajaran pokoknya antara lain, pertama, semua dosa selain syirik diampunilah Allah. Kedua, seorang yang meninggal asal ia bertauhid, ia akan bebas siksa meskipun ia berdosa. Nah, dari pendapat berbagai sekte Murji'ah di atas, nampak bahwa golongan ini banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran seperti Al-Baghdadi yang dikutip oleh Nasution dalam catatan kaki buku teologi Islam. Dinyatakan bahwa Murji'ah itu ada yang dipengaruhi oleh Jabariyah, Qadariyah, dan ada yang tidak dipengaruhi oleh ajaran itu. Sementara itu, Asy-Syahrastani menyebutnya Murji'ah asli. Nah, sementara itu Al-Bustami menyebutnya Murji'ah asli. Dengan demikian, antara pendapat golongan ini dalam kasus-kasus tertentu sama dengan golongan-golongan lainnya. Karenanya tidak mengherankan ketika golongan ini telah hilang dalam arti tidak terbentuk sebagai aliran konkret dan berdiri sendiri tentang pendapat mereka yang dijumpai pada aliran lainnya. Dengan demikian, di antara pendapat golongan ini dalam kasus-kasus tertentu sama dengan golongan-golongan lainnya. Karenanya tidak mengherankan ketika golongan ini telah hilang dalam arti tidak terbentuk sebagai aliran yang konkret dan berdiri sendiri. Pendapat mereka banyak dijumpai pada aliran-aliran lainnya. Nah, demikian uraian tentang aliran Murji'ah ini kalian harus bisa dipahami dengan baik. Nanti Anda dikembangkan di pertanyaannya. Nah, ya gitu. Sekian aja dari Bapak tentang materi perkuliahan mukalam pada hari ini. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.